Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya ada yang terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berdoa serta berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-90. Renungan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tema renungan kita hari ini adalah hiduplah dengan maksimal. Sekali lagi, hiduplah dengan maksimal. Setiap orang percaya seharusnya memiliki suatu kehidupan yang maksimal, bukan minimal. Hidup dengan optimis, bukan pesimis, di segala bidang pekerjaan yang dikerjakannya, baik itu dalam pekerjaan yang rutinitas dan terlebih lagi dalam hal kerohanian, misalnya beribadah, pelayanan, atau pengiringan kita kepada Tuhan. Jika setiap orang percaya mau menerapkan apa yang Alkitab sampaikan seperti di ayat nas tadi, kita benar-benar akan menjadi orang Kristen yang berbeda, sehingga kita mampu menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi dunia ini. Namun, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerjakan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu secara maksimal, oleh karena orientasi dan motivasi mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut salah, tidak sesuai dengan firman yang Tuhan maksudkan. Seringkali yang menjadi motivasi kita dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan adalah semata-mata untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Akhirnya, ketika kita mengalami sedikit saja benturan, gesekan, atau hal-hal yang tidak mengenakan, kita mudah sekali kecewa dan akhirnya mundur. Padahal memiliki kehidupan yang optimal, yang maksimal, yang bertanggung jawab adalah harga mutlak bagi orang percaya. Tidak ada istilah suam-suam kuku. Tuhan menegur jemaat di Laodikia, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 11 pun lebih keras lagi. "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Melakukan sesuatu setengah-setengah dan berkompromi adalah tindakan yang sangat dibenci Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menyediakan segala hal bagi kita, tidak setengah-setengah, tapi total. Bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya di Kalvari. Dia juga memberikan kepada kita karunia-karunia dan talenta untuk memperlengkapi hidup kita. Suam-suam kuku dan kompromi adalah tanda kita belum menjadi orang Kristen yang optimal atau orang Kristen yang maksimal. Jadilah orang Kristen yang maksimal. Jadilah orang Kristen yang optimal, jangan yang minimal. Jadilah yang
orang Kristen yang optimal, yang optimis, bukan yang pesimis. Tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami menjadi orang Kristen yang maksimal, bukan yang minimal. Kami menjadi orang Kristen yang optimal, yang optimis, bukan yang pesimis, dan tetap bersemangat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan mereka jalan keluar. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.